Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat hidup, dan lain sebagainya. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini nama saya Muhammad Wasil Najmi dengan NIM 2301020019. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Penyucian jiwa atau tazkiyah al-nafs adalah sebagai sesuatu upaya untuk pembersihan, penyucian, dan penyehatan jiwa manusia dari sifat-sifat yang buruk atau akhlak al-mazmumah, serta pembunuhan sifat-sifat yang lebih baik, akhlakul karimah atau akhlakul karimah, melalui ibadah kepada Allah sesuai dengan aturan syariah dan dengan penuh ikhlas. Pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam. Tazkiyatun nufus dalam Islam merujuk pada proses penyucian jiwa yang mencakup usaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk dan meningkatkan sifat-sifat yang baik. Konsep ini penting karena jiwa yang suci dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan menjalani kehidupan yang bermakna. Proses tazkiyah melibatkan beberapa langkah, antara lain introspeksi diri, penyelesaian atas dosa, dan perbaikan diri. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menekankan pentingnya penyucian jiwa, seperti dalam surah Al-Asyams yang menyatakan bahwa orang-orang yang penyucian jiwa akan beruntung, sementara yang mengotorinya akan merugi. Tazkiyatun nufus juga berhubungan dengan erat dengan akhlak atau moralitas. Individu yang berusaha untuk menyucikan jiwa cenderung lebih empatik, sabar, dan pemaaf, yang pada gilirannya memperbaiki hubungan sosial. Dengan jiwa yang bersih, seseorang dapat lebih baik menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan anggota masyarakat. Tingkatan spiritual, tazkiyah membawa seseorang kepada unlimited tujuan hidup, yaitu mendatangkan ridha Allah
kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan demikian, tazkiyatun nufus bukan hanya sebuah praktik individual, tetapi juga memiliki dampak luas pada komunitas dan masyarakat. Dengan mempelajari tazkiyatun nufus, hati kita akan terasa tentram, nyaman, aman, dan bersih. Yang mana tidaklah seseorang akan selamat pada hari kiamat kelak kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat dari fitnah-fitnah, syahwat-syahwat, sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla kan firmankan di dalam Al-Qur'an, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbi salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Tazkiyatun nufus merupakan fondasi jiwa ataupun hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya kepada para kaum untuk memurnikan jiwa-jiwa mereka, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fi ummiyina rasulan ma'luhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Penyucian jiwa adalah proses yang bertujuan untuk membersihkan dan menguatkan kualitas spiritual seseorang. Dalam banyak tradisi agama dan filosofi, penyucian jiwa melibatkan berbagai praktik dan pemahaman yang membantu individu mendekatkan diri kepada Tuhan atau mencapai pencerahan. Adapun aspek penyucian jiwa sebagai berikut. Yang pertama, pengertian spiritual. Penyucian jiwa yang sering kali dikaitkan dengan pemurnian hati dan pikiran dari dosa, kebencian, dan energi negatif. Ini mencakup usaha untuk mengembangkan sifat-sifat positif seperti cinta, pengertian, dan keikhlasan. Yang kedua yaitu doa dan meditasi. Doa dan meditasi, banyak tradisi menekankan pentingnya doa
dan meditasi sebagai cara untuk berkomunikasi dengan ilahi dan merenungkan diri. Selanjutnya puasa. Praktik puasa dianggap sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya kebajikan dan amal. Melakukan kebaikan kepada sesama dianggap sebagai bentuk penyucian jiwa. Selanjutnya refleksi diri. Proses ini juga melibatkan introspeksi dan pengakuan atas kesalahan. Menerima dan belajar dari kesalahan dapat membantu dalam pertumbuhan spiritual. Pengampunan mengampuni diri sendiri dan orang lain adalah aspek penting dari penyucian jiwa. Ini membantu melepaskan beban emosional yang bisa menghalangi pertumbuhan spiritual. Kesadaran dan kebangkitan mencapai kesadaran penuh tentang diri sendiri dan tujuan hidup juga merupakan bagian dari penyucian jiwa. Ini seringkali melibatkan pengembangan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Penyucian jiwa diharapkan dapat kebahagiaan dan lebih mendalam dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain serta lingkungan. Individu yang menjalani proses ini cenderung lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan sikap positif dan penuh terima kasih. Penyucian jiwa adalah perjalanan pribadi yang unik bagi setiap orang. Ini bukan hanya tentang pencapaian spiritual, tapi juga tentang transformasi diri yang berkelanjutan, membawa individu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dan nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Untuk membersihkan hati dari sifat tercela adalah langkah-langkah sebagai berikut. Menyadari diri, kenali sifat-sifat negatif yang ada dalam diri dan akui keberadaannya. Bertaubat, lakukan taubat dengan tulus kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Memperbaiki niat, pastikan puasa niat dan tindakan didasari oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan ibadah, tingkatkan kualitas ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, bersosialisasi dengan orang baik, bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik dapat mempengaruhi perubahan dalam diri sendiri. Terus menghindari lingkungan negatif, jauhkan diri dari lingkungan yang mendorong perilaku tercela. Selanjutnya refleksi diri, luangkan waktu untuk merenungkan tindakan dan sikap yang perlu diperbaiki. Terus berbuat baik, lakukan tindakan kebaikan secara konsisten untuk membangun kebiasaan positif. Doa dan harapan, berdoalah agar diberikan kekuatan untuk berubah dan menjaga hati tetap bersih.